Bukankah kamu putri tertua keluarga Xiao? Kenapa sampai bicara saja tidak bisa? Oh, hampir saja lupa. Grup Xiao sudah bangkrut, orang tuamu juga sudah mati, kamu juga sebentar lagi mati. Grup Xiao, perusahaan Xiao sebentar lagi akan jatuh ke tangan anak si pengasuh itu. Mama Zhao. Ayo, Nyonya, saatnya minum obat. Kakak Shijie. Setelah dia mati, perusahaan Xiao akan menjadi milik kita. Nanti setelah aku melahirkan anak Ye Peiting, keluarga Ye pun akan jadi milik kita. Ye Peiting sampai mati pun tak akan menyangka. Anak yang dikandung istrinya ternyata adalah anakku. Jahat, Aku pasti akan membuat kalian membayar darah dengan darah. Halo Nona, Aku ini kembali ke hari pertama aku tiba di keluarga Xiao. halo Nona. Jinjin, anak ibu. Akhirnya kamu kembali. Ibu sangat merindukanmu. kakak, akhirnya kamu kembali. Kakak, aku Xiao Ranran. Orang tuamu juga sudah mati. Kamu juga sebentar lagi mati. Perusahaan Xiao sebentar lagi akan jatuh ke tangan anak si pengasuh itu. Xiao Ranran. Bahkan jadi debu pun aku akan mengenalimu. Ran, Konden, Ze, Maikam. Malam ini, kami adakan jamuan penyambutan untuk kakakmu. Kamu temani dia bersiap-siap. Aku sudah menyiapkannya untuk kakak. Kakak, bagaimana menurutmu? Jangan khawatir. Dengan begini, baru bisa menunjukkan gengsi keluarga besar. Ran yang dibesarkan di keluarga Xiao dengan gadis lahir yang dibesarkan di desa memang beda jauh. Coba lihat Xiao Jinjin itu berdiri di samping Ranran. Layaknya boneka imut. Ya, bener nggak sih keluarga Xiao? Salah mengenali anak gadisnya sendiri? Kakak, meski lagi suka sama perhiasan, masa dipakai semua sekaligus gitu sih? Ayah, ibu, Keluarga Xiao memang mewah ya. Kalau gitu, aku ambil beberapa lagi saja. di lemari belakang sana masih banyak. Kalau masih kurang, nanti aku ambilkan lagi untuk kakak. Kakak bisa pilih sendiri. Akal-akalan receh seperti ini mungkin bisa menipuku sekali, tapi tidak akan bisa kedua kalinya. Karena aku diberi kesempatan untuk hidup kembali ini, aku harus memulai dengan langkah yang gemilang. Jinjin memang pantas jadi putri keluarga Xiao. Xiao Jinjin, kamu berhenti. Aduh, Ran, kamu jatuh? Sakit tidak? Xiao Jinjin, dasar jalang. Ran, jadi apa kamu ini? Cepat bangun cepat. Ibu lihat, Ayah, ibu, tampaknya adek Ranran masih belum bisa menerima kehadiranku. Lebih baik aku pulang saja. Jinjin, apa yang kamu bicarakan? Ini kan rumahmu. Ran, cepat minta maaf sama kakakmu. Aku nggak mau minta maaf. Dia tuh yang sengaja nyelakin aku duluan. Kamu. Para hadirin, adikku masih belum mengerti hal-hal seperti ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Kamu, Perkenalkan, saya Xiao Jinjin. Semoga para hadirin dapat menikmati acara hari ini. Kamu Sao Jinjin,
Baru pertama kali datang, beraninya besar juga ya. Aku lihat kamu yang sengaja menabraknya. Kalau gitu, laporkan saja aku ke polisi. Pak Gao, Pak Su. Bu, lihatlah Xiao Jinjin itu kalau terus begini. Keluarga Xiao cepat atau lambat akan jatuh ke tangannya. Aku sudah susah payah menukar putri keluarga Xiao. Dia masih berani kembali. Bu, cepat pikirkan cara. Dihina banyak orang. Masih belum tenggelam juga. Bukannya Xiao Jinjin suka cari perhatian? Kali ini lihat saja dia masih bisa sombong apa. Mbak, di sini tidak boleh parkir. Kalau begitu, parkir di tempat yang seharusnya. Selamat datang, Nona Xiao. Selamat datang, Nona Xiao. Saya wakil direktur utama grup Xiao, Lu Shiji. Ayo, minum obatnya. Aku mau pulang. Mau pergi kemana lagi? Kau tidak pantas menyentuh tanganku. Rapat 5 menit lagi. Baik. Kampungan, dia benar-benar menganggap grup Xiao sebagai rumahnya sendiri. Fotonya. Puritu ora ayah. Semua sudah siap. Tinggal menunggu waktu yang tepat. Kakak Shijie, hari ini saja, ya. Aku sudah tidak sabar lagi. Baiklah, aku ikuti semua katamu. Puas? Ayah, puas? Lakukan dengan hati-hati. Tenang saja. Semua sudah aku atur. Yang dicari adalah ahli-ahli kelas 1. Foto. Mungkinkah dulu, saat pertama kali masuk grup Xiao, tiba-tiba beredar foto telanjang yang diklaim sebagai diriku. Kemanapun pergi, selalu merasa ada yang membicarakanku. Ternyata sepasang bajingan ini pelakunya kali ini harus membalas mereka dengan cara yang sama. Benar, buat mosaiknya lebih kecil lagi. Malam ini juga harus disebarkan. Lihat saja apa yang bisa dia lakukan. Xiao Jinjin, kali ini, lihat kau bisa. Lari kemana? Sungguh tidak tahu malu. Lihat itu. Nona Jinjin. Nona Jinjin. Postingan tentang Anda. Semalam sudah lihat? Sudah. Tidak tahu siapa yang tega menyebarkan foto semacam itu. Saya akan segera hubungi orang untuk menghapusnya. Tidak usah. Gosip akan menghilang dengan sendirinya saat waktunya tiba. Bukankah begitu, Tuan Lu? Saya. Tidak tahu ahli. Mana yang membuat foto telanjang palsu ini? Banyak juga yang diedit masuk. Tapi, apa kau tidak ingin melaporkannya ke polisi? Apa kau tidak ingin melaporkannya ke polisi? Mana Xiao Jinjin? Saya, silakan ikut kami. Kakak Shijie, kenapa foto saya juga ada di sini? Pasti ulah Xiao Jinjin. Xiao Jinjin ini. Bagaimana ini? Kita tidak akan ketahuan kan? Tenang saja. Akun yang memposting semuanya dari luar negeri tidak akan terlacak sampai ke kita. Hello, Turunlah dalam 15 menit. Sopir sedang dalam perjalanan untuk menjemputmu. ada apa? Begitu mendesaknya. Tentu saja hal yang sangat penting. Cepat ya. Baik, Jinjin, bulan depan keluarga Ye mengadakan pesta amal. Cepat pilih-pilih bajumu. Saatnya kita sambut Nona Xiao Jinjin. dessert
selamat ulang tahun. Saya masih ada rapat di perusahaan. Saya pergi dulu. Oh, tidak ada hal lain yang lebih penting dari ini. Pilihlah dengan baik. Bu, kan sudah ku bilang pinggiran rok kostum balet ini harus tenunan tangan. Kualitasnya sungguh berbeda. Kok kakak Jinjin ikut juga? Tentu saja. Semua putri keluarga Xiao harus hadir. Dengan penampilannya yang kumuh itu, cuma modal tampang kere. Bebek berjerawat di kepala, berlaga, jadi angsa. Aku kan mau tampil pertunjukan, tidak seperti orang lain. Jinjin, di pesta nanti ada sesi pertunjukan bakat. Ibu khawatir kamu belum siap. Kalau mau ikut, sekarang juga kita buat kostumnya. Jangan, aku tidak punya bakat yang bisa ditampilkan. Perusahaanku sedang buru-buru memanggilku. Aku pergi dulu. Jinjin, perhiasanmu belum kamu pilih. Kamu pilihkan saja untukku. Kakak selalu lebih mementingkan urusan pekerjaan. Biarkan saja dia pergi. Sini, kamu lihatkan yang ini untuk ibu. Gawat, yang hadir nanti semua. Calon mitra bisnis. Kalau aku memalukan diri di acara seperti ini, bagaimana bisnis ke depannya? Xiao Jinjin, kamu sudah hidup 2 kali? Kok tidak punya satu bakat pun? Halo, Tante Ye. Ya, ini Ran. Anda ingat saya pernah bilang tentang kakak saya, Xiao Jinjin? Iya, benar. Di pesta amal ini, dia mendaftarkan satu pertunjukan. Setelah katanya pertunjukan kejutan, sangat misterius. Bahkan aku saja tidak tahu. Oke. Kalau begitu, sampai jumpa nanti, Tante Ye. Dah. Xiao Jinjin, kamu benar-benar jenius. Jinjin, kenapa? Sudah larut malam, kenapa belum tidur? Bu, untuk acara jamuan makan nanti, aku ingin Bu membuatkan aku sepotong congsam lagi. Boleh saja, besok ibu akan pesankan. Anak kita Jinjin ini, pakai apapun pasti cantik. Bagus kalau begitu. Terima kasih, Bu. Kalau begitu, Ibu istirahat dulu ya. Jinjin, tunggu dulu. Jinjin, ini adalah perhiasan bawaan ibu dari rumah. Kalau kamu pakai congsam, pas sekali dipadukan dengan ini. Mari, kamu terima saja. Aduh, terimalah. Terima kasih, Bu. Sudah malam, kamu juga cepat pulang dan istirahat ya. Peiting itu tinggi lagi tampan ya. Putrimu juga tidak kalah bagus. Ayo. Tidak terasa ya. Anak-anak sudah besar semuanya. Jinjin kalian mana? Anak ini, kalau sudah kerja lupa waktu. Katanya janji jam 7 sampai... Kok sampai sekarang belum kelihatan? Jinjin, ayo sini. Maaf sudah lama menunggu. Halo Paman, halo Bibi. Saya Xiao Jinjin. Benar-benar lebih baik melihat langsung daripada hanya mendengar cerita. Jinjin ini benar-benar gadis cantik nomor 1. Bibi terlalu memuji. Menurutku, Bibilah yang cantik nomor 1, sangat cantik. Wah, mulut anak ini manis sekali. Para tamu yang terhormat, segmen pertunjukan akan segera dimulai. Mari kita sambut Nona Xiao Ran untuk menampilkan sebuah tarian, Little Swan. Kamu kenapa di sini? Aku ada pertunjukan. Ya sudah pasti di sini dong. Selanjutnya, mari kita sambut Nona Xiao Jinjin. Beliau akan membawakan sebuah pertunjukan kejutan untuk kita semua. Mari kita sambut dengan tepuk tangan.
Mari kita sambut dengan tepuk tangan. Menurutmu dia mau ngapain? Cuma cari perhatian kali. Masa sih dia bisa menandingi Xiaoranran yang sudah menari 10 tahun? Ah, masa sih? Lihat gayanya. Kayaknya emang ada bakatnya. Malam ini bukan cuma acara amal untuk anak-anak kurang mampu, tapi juga hari ulang tahun Ibu Ye, sang penyelenggara. Lewat karya sederhana ini, saya ucapkan selamat ulang tahun untuk Ibu Ye. Dulu, untuk biaya sekolah, saya berlatih kaligrafi dengan tekun. Setiap tahun baru Imlek, saya jualan pasangan kalimat di pasar. Keterampilan tangan saya ini tidak cuma membantu kumpulkan uang kuliah beberapa semester, sekarang juga bisa jadi pertunjukan di saat perlu. Jinjin pasti naksir painting, makanya dia sengaja selidiki ulang tahun lunar saya buat bikin saya senang. Perjodohan keluarga kita. Masih ingat kan? Tentu saja ingat. Tante Ye, selamat ulang tahun. Semoga selalu awet muda dan selalu ceria. Jinjin, please as this date. Kamu sungguh perhatian. Ulang tahun lunar saya ini tak pernah kuceritakan pada siapapun. Sulit ya, sampai kamu perhatikan. Karena mau siapkan kejutan, ya sudah pasti riset dulu dong. Bagus. Terima kasih. Terima kasih. Perjodohan keluarga kita. Masih ingat kan? Tentu saja ingat. Lihatlah, anak-anak kita sekarang sudah besar semua. Menurut saya, sekarang kita putuskan saja. Benar-benar. Para hadirin, para sahabat, hari ini Ayah ingin mengambil kesempatan di acara amal ini untuk mengumumkan sebuah kabar gembira kepada semua. Putra tunggal keluarga Ye kami, Ye Peiting, dan putri keluarga Xiao, Jinjin, akan menjalin ikatan pernikahan. Bagus? Aku menikahi calon suamiku? Aku harus menikahi calon suamiku sendiri? Bagaimana bisa? Kenapa perjodohan itu tiba-tiba berubah menjadi aku dan Ye Peiting? Kalau begitu, yang harus meninggalkan keluarga Xiao, bukankah nantinya akan jadi aku? Xiao Jinjin, dasar perempuan licik. Adik Ranran, kenapa kamu berkata seperti itu padaku? Yang seharusnya menikah ke keluarga yaitu cuman aku. Waktu kecil aku pernah menyelamatkan nyawa kakak Peiting. Berkat jasa itu saja, dia juga harus menikahiku. Memang tidak bisa disangkal siapa yang suruh aku ini. Putri kandung keluarga Xiao yang sebenarnya? Kakak Peiting, waktu kecil kamu berjanji akan menikahiku. Kalau kamu menikahi kakak, aku bagaimana semua orang bilang kita berdua adalah pasangan yang ditakdirkan. Kakak Peiting. Kakak Peiting, kalau kamu menikahi kakak, aku harus bagaimana? Kemampuan edit fotoku ternyata cukup hebat. Wajah Lucy Jenny setelah ditempeli foto sama sekali tidak terasa janggal. Masih ada kartu truf yang belum dimainkan. Tahukah kamu, Nona Jinjin itu beberapa waktu lalu baru dijemput oleh Direktur Xiao dari desa. Itu cuma kedok saja. Menurutku Direktur Xiao dan istrinya, setelah tahu bahwa Xiao Ranran bukan putri kandung mereka, barulah Nona Jinjin dicari dan dibawa pulang. Memang nasib Xiao Ranran sungguh beruntung. Terlahir bukan sebagai putri kandung, malah bisa jadi putri keluarga Xiao. Apa sih? Dia itu pengkhianat. Lihat, Tuan dan Nyonya Xiao begitu baik padanya. Dia malah memanipulasi foto, menjelek-jelekkan Nona Jinjin. Xiao Jinjin, beraninya kau memfitnahku. Memfitnah? Apa yang kufitnahkan? Berdasarkan apa kau bilang aku bukan putri kandung keluarga Xiao?
Kalau mau, buktikan kau putri keluarga Xiao. Silahkan tunjukkan juga laporan tes DNA-mu. Kau, dasar wanita lacur tak tahu malu. Xiao Ranran, orang yang fotonya disebar adalah aku. Akulah korban yang paling dirugikan. Berani-beraninya kau datang kemari dan berulah. Tidak takut kalau aku? Xiao Jinjin, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Ada apa? Tuan, segeralah pulang. Nona kedua terus-menerus menangis. Baik, aku tahu. Xiao Shi, cepat bawa pulang. Baik. Ran, ada apa? Ayah, apa yang mereka katakan itu benar? Ran, sampai saat ini, ayah tidak bisa lagi menyembunyikannya darimu. Tapi, meski kita tidak memiliki ikatan darah, kau akan selalu menjadi putri kami. Ibu, menurut ibu, kalau saja tidak ada Xiao Jinjin, bukankah aku akan menjadi satu-satunya putri keluarga Xiao? Waktu itu, harusnya aku mencekiknya sampai mati. Ibu, menurut ibu, kalau aku terima saja, jadi adik perempuan Xiao Jinjin. Bagus juga kan? Xiao Ranran baru beberapa hari merasakan hidup enak, lalu sudah merasa diri sendiri. Adalah putri keluarga kaya? Ibu, Maksud ibu, darah lebih kental dari air. Lihat, sekarang kamu, meski secara nama, adalah anak keluarga Xiao. Tapi kamu dan ibu, barulah ibu dan anak kandung. Xiao Jinjin, barulah putri kandung keluarga Xiao. Sekarang kalian berdua setara? Yes. Lama-lama, lihat siapa yang akan lebih disayang keluarga Xiao. Harta warisan nanti akan dibagi ke siapa? Masa ia mereka akan mengabaikan anak kandung perempuan sendiri? tapi aku rasa ayah, ibu sudah cukup baik padaku. Ibu susah payah membuatmu menjadi putri keluarga Xiao. Kamu cuma memikirkan nikmatmu sendiri. Ibumu ini masih harus merendahkan diri, jadi babu orang. Dasar anak tak tahu balas budi. Kalau Xiao Jinjin tidak disingkirkan, kulihat gelar putri besar ini tidak akan bertahan lama. Kamu pikirkan baik-baik sendiri. Ayah, kenapa? Akhir-akhir ini, Ran sedang sedih. Sudah beberapa hari tidak keluar rumah. Dia yang menyebarkan foto bugilku. Bukannya tidak ada bukti? Lihatlah putri baikmu ini. Bagaimana dia memfitnahku. Karena tidak ada yang membantuku. Aku harus membela keadilan sendiri. Jinjin, kalau ada hal seperti ini, seharusnya kamu biarkan ayah ibu yang menyelesaikannya untukmu. Kalian bertiga dengan Xiao Ranran barulah keluarga seutuhnya. Hanya aku yang asing di sini. Lihat, bukan. Anda kesini juga mau membela Xiao Ranran? Jinjin, it's a law honor aiders has been her honor aiders said. Aku... Sejak kecil, tahukah kamu, orang-orang selalu menyebutku anak liar yang dipungut. Aku juga tahu, aku bukan anak kandung orang tua angkatku. Jadi, aku kerja 2 pekerjaan sekaligus sambil berjuang dapat beasiswa. Aku hanya ingin berdiri di masyarakat dengan kekuatanku sendiri untuk membalas budi orang tua angkatku. Kupikir itu semua hanya lelucon takdir untukku. Setelah datang ke keluarga Xiao, baru kusadari aku adalah orang asing di sini. Tempat ini sama sekali bukan milikku. Di dunia ini, sepertinya tak ada tempat yang bisa menerimaku. Di dunia ini, sepertinya tak ada tempat yang bisa menerimaku. Di sini pun bukan tempatku. Jinjin, bertahun-tahun ini kau telah menderita. Masalah ini memang salah Ran. Tapi kau adalah putri kandung kami. Di masa depan, semua harta keluarga Xiao hanya akan diwariskan kepadamu. Ibu berkata benar. Xiao Jinjin, kau tunggu saja.
Kalau begitu, laporkan saja aku ke polisi. Kak Peiting, kalau kakak menikahi kakak perempuanku, aku bagaimana? Xiao Jinjin, mengapa aku tak bisa memahami dirimu? Menarik. Ye Peiting ini, wajahnya cukup tampan, cuma karakternya kurang bagus. Narsis dan manja pada ibunya. Di kehidupan sebelumnya, dia menikahi Xiao Ranran karena hamil duluan, lalu pindah dari keluarga Xiao. Kali ini, karena aku terlahir kembali, aku harus tetap di sisi orang tuaku, tak akan menikah dengan siapapun. Tidak, sama sekali tidak mungkin. Aduh, Jinjin, sudahlah, jangan banyak bicara. Aku tidak mau menikah. Kamu mau tidak mau, harus menikah. Keluarga Xiao harus menjalin pernikahan dengan keluarga Ye. Bukankah di keluarga Xiao masih ada Xiao Ranran? Suruh saja dia yang menikah. Semua pun akan senang. Ranran, dia. Bukannya kamu tidak tahu latar belakang Ranran. Jinjin, Peiting itu anak yang baik. Setelah kalian menikah nanti, banyak hari bahagia yang menanti. Harus menikah dulu, baru bisa hidup bahagia. Aku, Xiao Jinjin, hari ini taruh kata-kataku di sini. Seumur hidupku, aku tidak akan pernah menikah. Jinjin, Kamu, dokter, bagaimana? Tuan Xiao mengalami gangguan qi dan darah secara tiba-tiba. Akhir-akhir ini harus lebih perhatikan kesehatan. Usahakan jangan sampai emosi atau terpancing. Istirahat yang cukup untuk beberapa waktu. Nanti saya akan periksa lagi. Tapi, kondisi ayah saya selama ini sangat baik. Kenapa tiba-tiba bisa begini? Masalah jantung lama Tuan Xiao selama ini terkontrol dengan baik. Kali ini sepertinya karena terlalu emosi. Sampai muntah darah. Jangan sampai memicunya lagi. Dokter, tunggu sebentar. Ayah, Jinjin. Jinjin, ayah akan jujur padamu. Grup Xiao sudah tidak seperti dulu lagi. Hanya dengan menikahi keluarga Ye, bisalah kita bertahan. Bisakah kamu memaafkan ayah? ayah, jangan bicara lagi. Sekarang ini, aku hanya ingin ayah dan ibu baik-baik saja. Aku mau menikah. Aku bisa menikah. Baik. Ayah bisa lega sekarang. Tuan, saatnya minum obat. Obat ini untuk mengatasi panas dalam dan menurunkan tekanan darah. Sekarang minum pas banget waktunya. Nona, biar saya saja yang bawakan. Wang Ma, ayahku belum sarapan. Tolong buatkan sarapan dulu. Aroma rebusan ini sama persis dengan obat yang kuminum di keluarga Lu. Sama persis. Di kehidupan lalu, aku mati karena obat ini. Mungkinkah kematian ayah ibu di kehidupan lalu bukan karena sakit mendadak, melainkan diracuni? Ayah bilang sudah sarapan. Silakan lanjutkan pekerjaan lain. Baik, Paman Zhang ada? Paman Zhang, tolong periksa obat ini. Obat ini ada aroma khasnya. Saya perlu lihat ampasnya. Baru bisa memastikan. Ampasnya juga ada? Ini teman saya baru saja ambil dari panci rebusan. Obat ini beracun. Obat ini beracun. Rakunnya bagaimana? Obat ini sepintas. Hanya tonik biasa. Dari resepnya, tidak terlihat masalah. Tapi di dalamnya ada bahan bernama Lei Gong Teng. Sebelum dikonsumsi, harus direbus 8 jam. Baru racunnya berkurang. Kalau tidak direbus cukup lama, akan tetap beracun. Jika diminum terus, akan menyebabkan pendarahan jantung dan hati hingga meninggal.
Lei Gongteng yang tidak direbus sempurna ini punya aroma khusus. Tadi saat kuhirup, hanya curiga. Tapi setelah melihat Lei Gongteng di obat ini, baru jelas. Dia dimasukkan sesaat sebelum diangkat. Baru saja dimasukkan. Maka, saya simpulkan, obat ini beracun. Ternyata benar. Terima kasih, Paman Zhang. Bu, tonik yang diminum, ayah dari mana asalnya? Diresepkan oleh dokter keluarga. Oh, dia, keluarganya, turun-temurun menjadi dokter untuk keluarga Xiao. Bisa dipercaya. Lalu yang merebus obatnya siapa? Orang yang merebus obat. Sejak Ibu Zhang pensiun bulan lalu, sepertinya Ibu Wang yang menggantikannya. Ayah baru saja sakit belakangan ini. Tonik itu untuk sementara jangan diminum dulu, agar tidak bentrok dengan obat yang sedang diminum sekarang. Bu, Ibu juga jangan minum dulu. Baik. Ibu Wang adalah ibu kandung Xiao Ranran. Kematian orang tua di kehidupan lalu pasti ada hubungannya dengannya. Meski sekarang obatnya sudah di-stop sementara, Ibu Wang masih bisa meracuni. Dengan cara lain, sulit diwaspadai. Harus ada cara untuk mengatasinya sampai ke akarnya. Halo, Tante Ye. Jinjin, Tante ingin mengajakmu makan. Besok malam kamu ada waktu? Ini waktunya lagi seperti apa? Masih sempat mikirin makan? Keluarga aku hampir saja dibantai semua. Sebenarnya ingin membahas juga soal pernikahan. Sebelumnya belum sempat menanyakan pendapatmu. Kali ini Tante ingin mengobrol baik-baik denganmu. Kali ini, dia pasti karena marah, jadi muntah darah. Jangan sampai dia terprovokasi lagi. Ada, Tante. Besok malam aku ada waktu. Baik, nanti Tante kirimkan alamatnya. Baik. Halo, Tante Ye. Aku sudah sampai. Aku masih butuh beberapa saat lagi. Sudah aku reservasi ruang privatnya. Kamu masuk dulu saja. Baik. Kok bisa kamu? Tante Ye yang menyuruhku datang. Aku akan telepon dia dulu. Halo, Tante Ye. Lama lagi sampai? Sebentar lagi, sebentar lagi. Aku suruh pelayan hidangkan makanannya dulu. Aku segera sampai. Baik. Jangan berpura-pura lagi. Kamu merencanakan semua ini bukan cuma supaya aku menikahimu, Jangan terlalu narsis deh. bahkan aku pun kamu berani akali. Jujur saja, tidak ada yang lebih menginginkanmu. Bersatu dengan Xiao Ranran selain aku. Aku tidak suka Xiaoranran. Bukankah dia pernah menyelamatkan nyawamu? Dia menarikku keluar dari air, lalu aku harus membalas dengan menikahinya. Lalu kamu pikir, aku ingin menikahimu? Kamu menyebarkan latar belakang Xiaoranran, bukan cuma untuk momen ini. Kalau aku tahu, mengumumkan latar belakang Xiao Ranran, berarti harus menikahimu. Lebih baik dulu aku mengakui foto-foto memaluku itu. Apa aku salah menuduhnya? Ayahku sampai muntah darah karena aku menolak menikah. Saat ini, aku terpaksa mengorbankan diriku menikahimu. Pernikahan kita hanya pernikahan kontrak. Kita masing-masing jalan, jangan saling ganggu. Bukan cuma menikahiku, kamu juga akan menikahi Xiao Ranran. Tolong kamu juga melawan sendiri. Jangan cuma bisa menggertak korban lain. Anak mami? Menarik. Jinjin, kudengar dari ibumu, kamu sudah bersama Ye Peiting. Aku sudah makan sendiri. Bagaimana rasanya? Lumayan. Ayah ibu tidak salah menilai orangnya kan? Jangan bahas ini lagi. Ayah ini marah sekali sampai begitu. Aku hampir mati ketakutan. Asalkan bisa membuatmu berubah pikiran. Jangan cuma muntah segumpal darah, bahkan muntah 10 kali pun masih sepadan. Jangan bicara begitu. Ayah harus sehat-sehat, panjang umur. Baik, baik. Ayah masih menunggu untuk menggendong cucu. Tuan,
sudah waktunya minum obat. Wang Ma, kenapa airnya panas sekali begini? Akhir-akhir ini kamu mengerjakan segala sesuatu. Terlalu sembrono. Mulai hari ini, kerjakan saja di kebun. Nanti biar Ibu Li yang membereskan. Baik, Tuan. Jinjin, orang tua angkatmu menghubungi ayah minggu depan. Mereka akan datang ke Haishi. Mereka ingin menemuimu. Hah? Memang seharusnya begitu. Mereka merindukanmu. Lagi pula, kalian sudah lama tidak bertemu. Biarkan mereka tinggal di sini. Beberapa hari lagi, kamu temani mereka baik-baik. Oh, Terima kasih, Ayah. Kalau begitu, perusahaan. perusahaan bisa tetap berjalan tanpamu. Pergilah. Baik. Halo, Ibu. Katanya Ibu dan Ayah mau ke Haishi? Kapan tiba? Minggu depan, ajak ayahmu periksa kakinya. Sering sakit kalau hari hujan. Memang sudah seharusnya diperiksakan. Kalau sudah sampai, kasih tahu aku ya. Aku yang jemput. Jinjin, di keluarga Xiao, kamu baik-baik saja, kan? Semuanya baik, Ibu. Ibu tenang saja. Bagaimana kabar kalian di kampung halaman? Rumah tua baru saja direnovasi, kamarmu juga diatur ulang. Nanti kalau lihat pasti suka. Tunggu urusanku selesai. Aku akan pulang menjenguk kalian. Tidak apa-apa. Kami di sini baik-baik saja. Kamu sibuklah dengan urusanmu. Jangan sampai Tuan dan Nyonya Xiao tidak senang. Mereka baik-baik kok. Tenang saja. Sudah dulu ya. Masih ada pekerjaan di ladang. Jangan terlalu capek. Sampai jumpa minggu depan. Di kehidupan sebelumnya, sejak kejadian itu, sampai aku mati, aku tak pernah bisa bertemu mereka lagi. Kejadian itu, Ibu Xiao Jinjin ini memindahkan ibu ke taman. Sekarang kita mau ketemu, jadi merepotkan sekali. Kayaknya dia mulai curiga. Kita harus cepat bertindak. Rencana yang kamu sebutkan dulu itu boleh juga. Tapi lihat sekarang, dia bukan cuma bisa menikahi Ye Peiting, segala keuntungan dia serap habis. Kamu ini, kalau punya setengah kepintarannya, kita sudah berhasil dari dulu. Terus mau bagaimana? Orang tua kampungannya juga mau datang menjenguk, lihat dia senang, aku jadi kesal. Maksudmu, orang tuanya yang jualan sayur itu? Iya, kelihatan melarat sekali. Pasti lihat keluarga Xiao kaya, datang mau numpang hidup. Kalau gitu kita harus bantu memperlangkar kedatangannya. sepertinya waktu yang tepat belum tiba. Aku pergi. Jalan ini toko banyak sekali. Halo, bos. Coba tebak siapa yang ketemu tadi. Jangan bikin penasaran, nanti aku tutup teleponnya. Jangan. Aku ketemu Nona Xiao. Dia ada di kawasan Pegadaian. Datang ke setiap toko Pegadaian, satu persatu. Nona Xiao? Xiao Jinjin? Iya, betul. Dan dia pakai kacamata. Kayaknya takut ketahuan sama orang. Menurut kamu, apa mungkin dia tidak disukai keluarga Xiao? Jadi mau menjual perhiasannya sendiri, buat ongkos nikah? Awasi terus, jangan sampai kehilangan jejak. Ternyata sembunyinya di sini. Nona Xiao, kalau mau menebus barangnya, syaratnya jelas. Bawa uangnya ke sini. Kalau mengobrak-abrik seperti ini, bagaimana kami bisa berbisnis? Tidak mungkin. Aku sama sekali tidak pernah ke sini menitipkan barang. Kalian bersekongkol memfitnahku. Aku akan cari buktinya. Kakak, kalau memang mau bantu, orang tua angkatmu yang melarat itu cari
uang sendiri dong. Mencuri barang keluarga Xiao, lalu gadai di tempat begini, benar-benar mempermalukan keluarga Xiao. Pasti ada di dalam. Jin, di dalam ada barang. Malu masih kurang apa? Surat gadainya hitam di atas putih, jelas-jelas. Ditempeli segel pribadimu. Masih mau cari alasan? Aku sudah percaya padamu, ikutmu ke tempat seperti ini. Kari-kari bukti. Malunya aku sampai kemana-mana. Tebus 2000. Lepas 2005. Hello, boss. Nona Xiao bolak-balik ke banyak pegadaian. Kuma buat menggadaikan 1 kalung emas. Siapa? Siapa? Ye Peiting. Nona Xiao, kamu kenapa di sini? Urus saja urusanmu sendiri. Ye Peiting yang menyuruhmu menguntit aku? Kak tahu, hari ini kenapa kamu punya waktu datang sendiri. Pergi sana. Ini bukan urusanmu. Jangan cari masalah. Toko ini milik Ye Peiting. Iya, milik tuan muda Ye. Ternyata Ye Peiting juga kaki tangan Xiao Ranran. Hampir saja aku lengah terhadapnya. Aset keluarga Ye. Penerimaannya seremeh ini? Ini bukan milik keluarga Ye. Ini milikku pribadi. Hei, tuan muda Ye yang terhormat, cuma buka toko lusuh seperti ini? Seluruh jalan ini milikku. Kak tahu, ini tunangannya. Tuan muda Ye, bagaimana? Cantik kan? Cantik. Sungguh cantik. Kamu tidak bahagia tinggal di keluarga Xiao? Memangnya ada urusannya denganmu? Kalau kamu butuh uang, bisa cari aku. Sudahlah, simpan saja sikap munafikmu itu. Kamu pikir semua perbuatanmu bersama Xiao Ranran bisa kau sembunyikan dariku? Aku dan Xiao Ranran benar-benar tidak dekat. Percaya omong kosongmu? Apa yang harus kulakukan agar kamu mau percaya? Izinkan aku memeriksa tokomu, baru aku percaya. Silakan periksa. Ye Peiting, seperti inikah caramu berbisnis? Bos, ambil beberapa barang ini. Mari kita lihat. Bukannya ini semua barang milik keluarga Xiao? Orang yang menggadaikan barang-barang ini siapa saja? Seorang ibu-ibu. Cara berpakaiannya biasa saja. Dia datang hampir setiap minggu. Menggadaikan barang juga tidak peduli harganya. Kapan CCTV kalian rusak? Begini caranya kalian menangani urusan? Tuan Ye, para tamu yang datang ke sini sedang dalam kesulitan. Mereka juga tak ingin keadaan terpuruk mereka terlihat oleh orang banyak. Makanya, sengaja tidak memperbaiki CCTV ini. Ye Peiting, aku ingin mengambil alih pegadaianmu ini. Berapa biayanya? Kamu suka? Kuberikan padamu. Lihat caranya bersikap terbuka. Mau periksa? Langsung diperiksa. Minta sesuatu? Langsung diberikan. Jangan-jangan dia benar-benar tak ada hubungan dengan Xiao Ranran? Kalau begitu, aku tidak sungkan-sungkan lagi. Terima kasih, Direktur Ye. Bukan, bos. Toko ini begitu saja kau berikan padanya. Bos, sejak Nona Xiao mengambil alih, bisnis toko tetap berjalan seperti biasa. Hanya saja, dia menunjuk seseorang khusus untuk mengelola stempel dan surat gadai, dan dia memasang CCTV baru. Wanita tua itu sepertinya pembantu keluarga Xiao. Wang Ma, keluarga Xiao tampaknya kehilangan barang. Jadi, dia sekarang sedang menyelidiki tanpa henti. Bos, kamu masih mendengarkan? Ye Peiting, kita benar-benar harus menikah. Ya, aku sudah memikirkannya. Memikirkan apa? Kalau memang harus menikahi seseorang, kuharap orang itu adalah kamu.
Memang, wanita sebaik aku. Memang jarang ditemui. Kamu yang bilang aku narsis. Ayahku, cari aku pergi dulu. Xiao Jingjin, kau merebut Kak Pei Ting dariku. Sekarang, puaslah kau. Hati-hati, Jinjin. Jinjin, Tolong, cepat. Tuan muda tidak bisa berenang. Tolong, cepat ke sini. Tuan muda tidak bisa berenang. Tolong. Masak sih? Nggak bisa renang? Mau jadi pahlawan juga? Sialan. kamu tidak apa-apa? Urus dirimu sendiri saja. Nggak bisa renang? Ngapain nekat nyelamatin orang? Anggap saja nyawaku yang dia selamatkan dulu, ku kembalikan padanya hari ini. Kalau gitu, pernah nggak mikir sekarang kalian berdua masing-masing berhutang nyawa padaku? Lain kali, ku bayar. Lupakan. Dari kecil, aku memang suka ngebantu orang yang kesusahan. Anggap saja aku nanam kebajikan. Ngikutin aku ngapain? Antar penyelamatku pulang. Besok aku jemput. Jam 10 pagi. Jangan sampai tidak datang. Tuan Ye, aku sibuk. Ayah, ibu, kalian kan baru datang minggu depan? Xiao Ye yang menjemput kami. Ye Pei-ting, kamu ngelakuin semua ini buat aku? Jangan-jangan kamu suka sama aku? Paling-paling, Kuma mau observasi calon istriku. Jinjin, Dokter, bagaimana? tidak ada masalah serius. Cuma rematik biasa. Ikuti resep yang saya berikan. Minum obatnya teratur. Terima kasih, dokter. Sama-sama. Xiao Ye yang bantu cariin dokter tulang paling terkenal. Katanya nomor antriannya susah banget didapat. Syukur kaki ayah baik-baik saja. Ini kewajiban saya sebagai anak. Di Haishi, masih banyak makanan khas lainnya. Nanti saya ajak ayah ibu mencobanya. Bagus, bagus. Jinjin, awalnya melihat kamu mau berita tentang pernikahan dengan putra keluarga Ye. Aku sempat sangat khawatir kalau kamu nanti akan tersakiti setelah menikah. Ternyata putra keluarga Ye ini sangat baik hati, rendah hati, sopan, dan sangat perhatian. Membantu mengatur perjalanan kami, bahkan untuk ayahmu mencarikan dokter yang terbaik. Bu, sebenarnya hubunganku dengannya. Kenapa baru saja aku datang, langsung berhenti bicara? Kamu datang tepat waktu, karena berangkat buru-buru kali ini, aku tidak sempat membawa hadiah yang istimewa, tapi kamu pasti suka dengan ini. Lihat, ini Jinjin. Foto-fotonya dari kecil sampai besar. Beberapa tahun lalu, kondisi keluarga kami juga sulit, jadi tidak banyak yang tersimpan. Lihat ini. Ini foto Jinjin saat lulus SD. Yang ini adalah pertama kalinya kami mengajaknya main ke Haishi. Kami pergi ke Danau Qinshui. Di tengah jalan dia hilang. Saat kami menemukannya lagi, seluruh tubuhnya basah kuyup. Seperti baru saja diambil dari air. Katanya dia nekat menolong orang. Langsung loncat ke air untuk menyelamatkan dua anak. Keluarga yang anaknya ditolong itu juga anak kami. Sudah menyelamatkan anak mereka. Sama sekali tidak mengucapkan terima kasih. Bu, waktu itu aku tidak meninggalkan nama. Jangan salahkan mereka. Bukan karena aku takut kalian akan khawatir menungguku. Saat kejadian jatuh ke air dulu,
Xiao Ranran jelas-jelas tidak bisa berenang. Orang yang tidak bisa berenang saat masih kecil, bagaimana mungkin bisa menyelamatkanku? Jinjin anak yang baik. Harusnya dia hidup enak di keluarga Xiao. Tapi malah ikut kami. Sudah separuh hidup menderita. Sungguh tak tega memikirkannya. Justru kami yang harus berterima kasih pada kalian. Kalau bukan karena kalian, Jinjin tidak akan bisa tumbuh besar. Melihat dia mendapat jodoh yang baik, hatiku pun lega. Hari ini Xiao Ye yang menjemput kami. Bisa kulihat di hatinya ada Jinjin. Bu, jangan bicara sembarangan. Anak dari keluarga Ye itu, kami juga melihatnya tumbuh besar. Orang yang bisa diandalkan. Dibawanya segunung barang tidak berharga begini. Kampungan betul. Memang itu yang kuinginkan, sikap kampungannya. Kedua kontrak ini harus ditandatangani. Simpan baik-baik. Halo. Ikan akhirnya menyambar umpan. Nantinya aku yang bertugas teriak tangkap pencuri, begitu kan? Malam ini, Xiao Jinjin itu tidak akan bisa lagi menyombongkan diri. Ayah, Ibu, kalian lihat gelangku tidak? Yuan, Adik, Ranran, kamu kehilangan sesuatu tidak? Aku periksa dulu. Jinjin, ada apa? Barang apa yang hilang? Barang lain tidak apa-apa. Yang hilang itu gelang zamrud yang ibu berikan padaku dulu. Aku bahkan ingin memakainya saat menikah nanti. Apa? Kepala pelayan. Selidiki. Jangan-jangan ada pencuri di rumah kita. Hari ini, barang pribadi nona muda hilang. Harap kalian kooperatif dengan pemeriksaan ini. Keluarkan semua barang-barang kalian untuk diperiksa. Baik. Wang Ma, bukankah masih ada satu kardus di bawah ranjang? Kenapa tidak kamu keluarkan? Wang Ma, keluarkan biar kami lihat. Kardus itu isinya barang-barang pribadiku semua, barang pribadiku. Masih ada apa lagi di rumah ini? Yang tak pantas dilihat orang, aku yang ambil. Mbak Wang, kau pencurinya. Bukan aku. Aku dijebak orang. Satpam. Mbak Wang, cepat akui saja. Nanti kalau bukti lainnya ketahuan, akibatnya akan lebih parah. Nona, ada yang cari Nona di depan. Kak, ini bos minta saya serahkan ke Kak. Ada apa sampai buru-buru begini? Semua ini Ye Pairing yang cariin. Bos tahu Kak sedang menyelidiki, jadi suruh saya buru-buru antar ke sini. Semua rekaman CCTV dari rumah gadai itu ada semua di keping CD ini. Pas banget waktunya. Terima kasih kerjanya. Tahu. Beri ke aku. Kau berani menyalahkan Mbak Wang? Adik Ranran, kayaknya di dalam peti itu banyak juga barang-barangmu. Kenapa malah membela orang luar? Pasti bukan Mbak Wang yang lakukan. Benar salahnya Mbak Wang atau bukan? Bukan kita yang putuskan. Pak Polisi, saya tidak bersalah. Barang-barang dalam peti ini bukan saya yang ambil. Saya juga tidak tahu siapa yang taruh di bawah tempat tidur saya. Saya benar-benar tidak tahu ini bagaimana bisa terjadi. Pagi ini saya baru sadar, gelang zamrud pusaka pemberian ibu sudah hilang. Ternyata ditemukan di dalam peti Mbak Wang. Bersamaan dengan itu, barang berharga lain yang hilang juga ketemu. Pak Polisi, tolong selidiki dengan seksama.
Siapa sebenarnya yang memfitnah Mbak Wang? Yang mau saya laporkan bukan cuma ini. Masih ada ini. Ini semua adalah surat gadai yang ditinggalkan Mbak Wang saat menggadaikan barang. Barang-barang di dalam ini semuanya milik keluarga Xiao. Harap Anda bisa menyelidiki hal ini dengan tuntas. Ikut kami. Di kehidupan lalu, mereka menyembunyikan kotak ini di bawah ranjangku untuk menjebakku mencuri barang keluarga Xiao dan memberikannya pada orang tua angkatku. Ayah dan ibu Xiao pun mengira aku adalah anak yang tak tahu balas budi. Orang tua angkatku takut merepotkanku lagi, jadi mereka tak pernah kembali ke Haishi. Aku pun tak berani menemuinya lagi. Di kehidupan ini, biarkan Xiao Ranran dan ibunya menelan sendiri buah kejahatan mereka. Suka dengan hadiah yang kukirimkan? Menyelidikiku pasti menyita banyak tenagamu. Anggap saja ini balas budi atas pertolonganmu dulu. Kalau begitu, kita sudah beres. Jen, ayah ibu harus pulang dulu. Jaga baik-baik dirimu, ya. Semua ini adalah kenangan paling berharga Jinjin. Kini kami serahkan pada Xiaoye. Bibi, aku ambil foto yang ini saja. Yang ini, simpan saja padamu. Sudah, sampai sini saja. Jinjin, lain kali pulang, ajak Xiaoye. Ya, kami pergi dulu. Yei Peiring, apa alasanmu melakukan semua ini untukku? Karena aku tunanganmu? Tidak sepenuhnya. Kalau yang berhunangan denganmu adalah Xiao Ranran, akankah kau melakukan hal yang sama? Tidak ada kalaunya. Belum tentu. Aku ajak kau ke suatu tempat. Takdir, percayakah kau pada reinkarnasi? Kenapa? Jangan-jangan di kehidupan lalu kau juga menikah denganku? Di kehidupan sebelumnya, aku menikah dengan Lu Shiji. Lu Shijie, si lelaki yang pengin jadi menantu itu. Kamu kenal dia? Telepon. Halo Xiao Jie, ada apa? Ning Jinjin, ada hal sebesar ini. Berani-beraninya kau sembunyikan dariku. Xiao Jie. Lu Shiji? Maaf. Aku lagi sibuk banget beberapa hari ini. Jadi lupa sama kamu. Lu Shijie sama Xiao Jinjin. Hubungannya apa sih sebenarnya? Kasih waktu 30 menit. Langsung muncul di restoran Xuan. Kalau enggak, habis sudah urusan kita. Oke. Jangan marah. Aku langsung berangkat. Maaf, Tuan Ye. Aku ada urusan mendesak sekarang. Terima kasih sudah ajak aku jalan-jalan hari ini. Gak usah repot-repot anterin aku ya. Aku duluan. Urusan mendesak apa sih sama Lu Shiji? Sampai harus sembunyi-sembunyi dariku? Hah? Xiao Jinjin. Ning Jinjin, sudah 35 menit. Kamu telat. Wah, Nona Xiao Jie. Aku udah lari kayak gini. Ampunin deh. Kamu masih panggil aku Nona segala. Kamu tuh yang asli, anak orang kaya sekarang. Hal besar kayak gini terjadi, nggak kasih tahu aku juga. Bukannya kita janji, kalau menang lotre aja harus bagi 2? Iya deh. Nona Xiao Jie, jangan marah lagi. Kasih kesempatan hamba jelasin. Nah gitu dong. Aduh, hal kayak ginian beneran terjadi di sekelilingku?
Pokoknya keadaannya begitu. Aku sekarang udah bukan Ning Jinjin lagi. Namaku Xiao Jinjin. Jinjin, jadi sekarang kamu jadi nona ya? Janji kita dulu masih berlaku kan? Janji? Janji apa? Aku tahu kamu pasti ingat janji kita. Jinjin, aku tidak salah menilaimu. Sudah bertahun-tahun? Tak disangka salah satu dari kita benar-benar jadi kayak mendadak. Hari ini, Semuanya ditanggung Nona Xiao. Xiaojie, bagaimana kalau kita tidak usah pergi? Lagi pula, aku kan sudah punya ikatan pertunangan. justru karena belum menikah, kita harus lebih menikmati hidup. Aduh, kalau kamu tidak temani aku takut pergi. Ayo dong, tolonglah. Baiklah, baiklah. Hello, bos. Aku tidak mau dengar berita tentang Xiao Jinjin hari ini. Bukan, bos. Anda harus mendengarnya. Kulihat calon kakak iparku pergi cari PR pria. Dia sendirian. Sepertinya ada temannya juga. Lu Shiji. Kak Jinjin, wangimu harum sekali. Bos, Anda baik-baik saja? Kirim lokasinya padaku. Wah, abang ganteng ini datang ke sini untuk bersenang-senang atau cari orang. Di sini ada semua tipe. Ye Peiting? Coba lihat, Xiaojie. Itu Ye Peiting. Bukannya kamu selalu ingin melihatnya? Yang asli, kamu kebanyakan minum ya? Kamu baik-baik saja? Kamu, Xiaojie? Iya, sahabat terbaik Jinjin. Xiaoji, Xiaoji, bukan Lu Shiji. Lu Shije. Dia mau apa ke sini? Kamu masih memikirkan Lu Shiji, eh? Kamu masih memikirkan Lu Shiji, eh? Aku? Salah kamu. Ngapain sih nyebut-nyebut Lu Shije? Bikin mual aja. Kamu jemput aku? Belum pernah aku lihat perempuan seperti kamu. Tak tahu malu. Kamu, aku juga nggak tahu. Dia minumnya segini aja udah mabuk. Kan kamu tunangannya, ya udah, aku titip dia ya. Jaga baik-baik, Xiaojie. Belum bayar? Yay, Peiting. nih, Kamu jangan mau nikah sama Xiaoranran lagi. Dia jahat banget. Dia selingkuhin kamu. aku enggak mau nikah sama dia. Aku mau nikah sama kamu. Ye Peiting. Nikah sama kamu kayaknya asik juga. Temanin aku. Halo? Jinjin, setelah diperiksa, baru ketahuan barang-barang yang dicuri buang dari rumah. Nilainya sampai jutaan. Lalu, buang gimana? Sudah pasti masuk penjara. Kamu jangan khawatir. Ada pengacara yang urus. Untuk sekarang, kamu tenang saja dekat-dekatan sama Peiting. Jalani hubungan kalian. Ayahmu dan aku masih nunggu pengen gendong cucu. Dulu ya, aku tutup telepon. Nanti aku kabarin lagi. Kapan rencananya?
Bikin orang tuamu bisa gendong cucu. Kok kamu di sini? Kejadian tadi malam, kamu sama sekali nggak ingat? Tadi malam nggak terjadi apa-apa kan? Nggak, Lalu bajumu? kalau kamu mau, sekarang juga bisa. Kebetulan nikah karena hamil duluan. Aku bukan maksud begitu. Bukannya aku tadi malam lagi minum? Kok bisa sama kamu? Memang Nona Xiao hebat ya. Sudah bertunangan, masih ke klub malam. Kari host pria, malah minta tunanganmu yang traktir. Bukankah sudah kubilang, hubungan kita ini hanya pernikahan kontrak. Hei, jangan-jangan kamu cemburu? Aku cemburu pada tunanganku sendiri. Ada masalah? Yay, Peiting. Jangan-jangan kamu suka padaku? Tidak boleh? Sudah kuduga. Heran kenapa kamu baik sekali padaku. Ternyata karena kamu suka aku? Ya, aku memang suka kamu. Kenapa? Syukurlah kalau hanya suka. Kupikir, kamu berniat jahat padaku. Bikinikah caramu membalas pengakuan cinta? Bikinikah caramu membalas pengakuan cinta? Aku jujur saja padamu. Sejak kecil sampai besar, aku belum pernah menyukai seseorang. Jadi, aku tidak tahu rasa suka pada seseorang itu seperti apa seharusnya. Saat ini, aku masih tidak bisa memberimu jawaban. Kamu sudah hidup lebih dari 20 tahun, tapi belum pernah sekalipun menyukai orang lain? Bukan cuma 20 tahun ini, di hidup ini, ditambah hidup yang sebelumnya, aku tak pernah menyukai orang lain. Di kehidupan lamaku, harus mengerahkan seluruh tenaga hanya untuk mengisi perut. Jadi, aku tak punya energi untuk merenungkan apa artinya suka pada seseorang atau bagaimana rasanya. Setelah datang ke keluarga Xiao, ada banyak masalah yang harus kuselesaikan. Barulah setelah bertemu kamu, topik seperti suka ini mulai muncul dalam hidupku. Jadi, maaf, saat ini aku masih tidak bisa memberimu jawaban yang kau harapkan. Tidak apa-apa. Santai saja. Kita masih punya banyak waktu untuk mencari jawabannya. Pakaian Anda sudah diantar. Aku mau mandi dulu. Nanti aku antar kamu pulang. Jangan sungkan. Beneran nggak pegang? Nggak pegang. Kalau sudah dapat jawabannya, kasih tahu aku. Dengan bantuan Peiting, urusan Wang Ma selesai dengan lancar, lebih mudah dari yang dibayangkan. Sekarang tinggal beresin Xiaoranran. Dan teman baiknya, Lu Shiji. Gak tahu Ye Peiting di kehidupan sebelumnya, ngelihat apanya dari Xiaoranran. Malah sampai punya anak sama dia. Ngomong-ngomong soal anak, aku masih ingat di hidup yang dulu, aku juga hampir punya anak. Dasar perempuan tak berguna. Anak satu aja nggak bisa dijaga. Nggak tahu buat apa lu Shiji menikahi perempuan kayak kamu. Keluarga Xiao memang hebat mendidik anak perempuan. Diam, sudah hamil duluan. Belum tentu juga anaknya bermarga lu. Apa maksudmu? Keluarga lu, kami bukan keluarga. Biasa-biasa saja. Begini saja. Keluarga Xiao harus menyediakan mahar 200 juta. Anak saya yang akan mengelola grup Xiao. Kalau tidak, akan kusebarkan berita ini, biar semua orang tahu. Sifat asli putri, keluarga Xiao. Lihat masih berani tampil di muka umum. Paman, aku sungguh mencintai Jinjin. Aku rela bertanggung jawab atas anak dalam kandungannya. Pernikahan Ranran dan Peiting sudah dekat. Demi nama baik Ranran, izinkanlah Jinjin. Sudah diputuskan begitu. Terima kasih, Paman. Terima kasih, Bibi. Ayo kita pergi, Jinjin. Kami pergi dulu. Ibu,
Ayah, Lu Shiji, Xiao Ranran, kalian tidak akan punya kesempatan lagi. Shijie, akhir-akhir ini kamu kok menghindariku? Run. Aku ini lagi sibuk-sibuknya kerja. Kalau aku tidak berusaha lebih keras, bagaimana bisa menikahimu nanti? Benar kan? Bukannya kita sudah sepakat, aku yang menikahi Ye Peiting dan kamu yang menikahi Xiao Jinjin? Dengan begitu, nanti seluruh usaha keluarga Ye dan keluarga Xiao akan jadi milik kita. Kamu lupa? Tidak. Dairy, Iji, aku sedang cari cara kok. Sekarang hanya kamu yang kupunya. Run. Asal kita buat Xiao Jinjin hamil dengan anakku, dan kamu hamil dengan anak Ye Peiting, maka rencana kita akan berjalan mulus, bukan? Nona Ranran mengajak Nona makan malam di restoran Cloud Top. Wah, jarang-jarang kita bisa berkumpul seperti ini. Aku sebentar lagi akan menikahi Kak Peiting. Kuharap Kakak Jinjin juga bisa menemukan kebahagiaanmu. Kok tidak diminum? Tidak kasih muka padaku? Selamat ya, adik. Kadar alkoholnya lumayan ya. Tidak usah hadir. Lusa ada acara pertemuan bersama manajer Lu. Juga tidak usah. Kedepannya, untuk semua acara makan yang melibatkan kedua orang itu, saya tidak akan hadir. Mari kita lihat kalian berdua bisa berbuat apa lagi. Shije, sekarang wanita itu sangat berhati-hati terhadap kita. Harus bagaimana dong? Tenang saja. Ada beberapa jamuan makan yang harus dia hadiri. Halo, Ayah? Jinjin, malam ini Tuan Zhang dari grup Wangwo akan datang. Proyek ini adalah kerjasama dengan keluarga Ye. Kamu juga ikut serta. Baik, malam ini Ranran juga akan pergi. Tuan Zhang punya seorang putra. Pernikahanmu sudah ditetapkan. Harus bantu adikmu mencari juga. Aku mengerti. Aku akan mengenal pekerjaan dulu. Ini acara yang Ayah atur. Seharusnya tidak berbahaya. Perjalanan Tuan Zhang pasti melelahkan. Toast untuk Anda. Ini juga berkat Pak Xiao. Ayo, mari kita angkat gelas bersama. Ayo, mari bersama-sama. Ayo. Tuan Zhang. Untuk kerjasama ini, semoga kita bisa bekerja sama dengan langkar. Ayo, saya tetap percaya pada kemampuan Tuan Ye dan Pak Xiao. Ayo, mari kita angkat gelas lagi. Ayo, semoga sukses berlipat. Silakan duduk. Pak Xiao, bagaimana kalau hari ini kita tanda tangani kontraknya saja? Tuan Zhang memang luar biasa. Bagus sekali. Menurut saya, lebih baik kita semua yang hadir di sini angkat gelas bersama untuk mendoakan Xi Ye dan Xi Xiao serta grup Wangwo bekerja sama dengan sukses dan bisnisnya terus melesat. Baik. Aku minum punya Xiaoranran. Seharusnya tidak akan ada masalah. Ayo, untuk kerjasama kita di masa depan, mari kita angkat gelas bersama. Semoga kerjasamanya sukses. Semoga kerjasamanya sukses. Semoga kerjasamanya sukses. Anggur yang kuminum tadi adalah milik Xiaoranran. Bagaimana mungkin?
Yay, painting. Yay, painting. Syukurlah, syukurlah, kamu tidak mati. Aku juga tidak mati. Kita semua masih hidup. Kalau kau peluk lagi, aku bisa mati beneran. Aku hampir saja mengira aku akan jadi korban Lu Shiji lagi. Jangan takut, aku di sini. Aku takkan biarkan apapun terjadi padamu. Bagaimana bisa ada obat bius di dalam anggurmu dan Xiaoranran? Apa yang sebenarnya terjadi kemarin? Cepat pergi, anggur ini ada masalah. Sial, tak kusangka akhirnya tetap terjebak juga. Coba periksa ke sana. Lewat tangga. Kita tak bisa masuk. Jangan pedulikan. Lu Shijie menyusun jebakan sedemikian rupa hanya untuk membuat kita tidur. Kupikir setelah ku minum anggur milik Xiaoranran itu, aku akan aman. Aku terlalu lengah. Jadi, kau tahu Lu Shijie akan membius kita. Aku secara tak sengaja mendengar Xiaoranran dan Lu Shiji sedang berkomplot. Kupikir rencana mereka hanya untuk membuatku pingsan. Lalu, Lu Shiji memanfaatkan situasi untuk memaksaku menikah dengannya. Dengan begitu, Xiaoranran bisa dengan mudah menikahimu. Tapi, aku tak mengerti. Kenapa ada obat di anggurmu juga? Xiaoranran pasti butuh alasan untuk bisa menikahiku secara wajar. Jangan-jangan bayi Xiaoranran di kehidupan sebelumnya dihasilkan setelah dia membuatmu pingsan? Tapi setelah kehilangan kesadaran, bagaimana mungkin kau bisa membuatnya hamil? Jadi, bayi dalam kandungan Xiaoranran sama sekali bukan anakmu? Sebelum pingsan, aku melihat Xiaoranran. Dia juga tersungkur di meja, tak sadarkan diri. Anggurnya juga sudah diberi obat. Rencana Lu Shijie ini benar-benar cerdik. Maksudnya, kamu dan Xiaoranran sama-sama putri keluarga Xiao. Dia menikahi yang manapun, hasilnya sama saja baginya. Jadi, alasan Xiaoranran bisa meminum tanpa curiga segelas anggur yang awalnya untukku hanya bisa karena Dia sudah minum penawarnya. Kakak, Shiji, caramu ini sungguh hebat. Xiao Jinjin pasti tak akan menyangka sama sekali setiap gelas anggur ini berisi obat. Run, aku kan sudah bilang akan membuatmu tenang. Aku pasti akan mewujudkan keinginanmu. Yang tidak Xiaoranran ketahui adalah obat bius ini tidak ada penawarnya. tidak bisa. Kita harus segera pergi. Kenapa terburu-buru? Cepat pergi uji lab dan kumpulkan bukti. Nanti kalau obatnya sudah termetabolisme, akan terlambat. Gimana? Dapatkah rekamannya? Dapat. Putri kedua grup Xiao ini, Xiaoranran dan wakil manajer umum Lu Shiji. Wah, berita ini sungguh sensasional. Kamu bilang kok bisa banyak media pada dapat kabar ya? Hari ini hampir saja tidak dapat spot. Kalau aku lihat, ini pasti manajer Lu yang buru-buru naik pangkat jadi menantu, pakai kasus ini untuk memaksa. Ah, tak usah pedulikan. Yang penting kan dapat traffic. Xiaoje, kamu pergi ambil foto skandal putri kedua keluarga Xiao dengan si menantu itu. Belum giliranku untuk tugas kayak gitu. Aku disuruh jaga base camp. Kalau gitu, kamu tahu nggak siapa yang membocorkan berita ini ke media?
Konon katanya seseorang menggunakan email anonim dan mengirim pemberitahuan ke semua koran besar, semuanya berebut untuk meliputnya, sampai-sampai berdesak-desakan. Tolong forward email itu ke saya. Baik, Forward ke saya. Akan kusuruh orang menyelidikinya. Sebelum datang, aku sudah melihat proyek Wangwoo. Berdasarkan progres sebelumnya, kontrak seharusnya baru bisa ditandatangani bulan depan. Tapi kenapa tiba-tiba malam ini dia bilang mau tanda tangan? Pasti ada yang tidak beres. Coba cari tahu dari proyek Wangwo. Lihat ada petunjuk apa tidak. Aku akan suruh orang menyelidiki Lu Shijie. Baik. Jinjin, cepatlah kembali ke kamar dan istirahat. Kami ada hal yang perlu dibicarakan dengan Ranran. Dengarkan kata ibu, pergilah. sudah kubilang ratusan kali. Aku tidak mau menikah dengan Lu Shijie. Shiji sudah berjanji, dia akan bertanggung jawab sepenuhnya. Hubungan kalian selama ini juga kami lihat. Memangnya kenapa kalau menikah dengannya? Menurut ibu, dia lebih bisa diandalkan daripada putra Tuan Zhang itu. Setelah kamu menikah dengannya, kan masih ada dukungan dari keluarga kami. Bukankah itu bagus? Kalian jelas-jelas pilih kasih semua yang bagus-bagus kalian berikan kepada putri kandung Xiao Jinjin. Dia bisa menikahi Ye Paiting, sementara aku cuma pantas dapat Lu Shijie. Ikatan keluarga lebih dari 20 tahun. Ternyata kalah dengan Xiao Jinjin yang tiba-tiba merebut segalanya. Masalah ini sudah begitu besar. Kalau kamu tidak mau menikahi Lu Shijie, maka gelar putri keluarga Xiao. Lebih baik kamu lepaskan saja. Bagaimana hasil penyelidikan di pihakmu? Alamat email anonim itu dan kiriman foto telanjang sebelumnya berasal dari orang yang sama. Kontrak yang ditandatangani dengan Wangwoo ada detail yang sangat berbeda. Dalam 2 hari terakhir, Grup Xiao, salah satu anak perusahaannya, baru saja mendapat kontrak besar pengiriman laut. Jangan sentuh aku. Ranran, tanganmu tidak terluka kan? Cincin berlian yang kamu inginkan sudah kubelikan untukmu. Bahkan lebih besar. Dan lebih berkilau daripada milik Xiao Jinjin. Kamu pikir dengan begini, aku akan memaafkanmu? Ranran, aku ini, lebih dari siapapun, mengharapkan kebahagiaanmu. Aku akan memberimu kebahagiaan, oke? Ranran, Lu Shijie, sudah sering kubicarakan, jangan terlalu dekat dengannya. Sejak kecil, sudah berapa kali ibu bilang padamu, tujuanmu adalah menikah ke keluarga Ye, lalu menguasai seluruh harta, keluarga Ye, dan keluarga Xiao. Hanya karena Lu Shijie memberi sedikit iming-iming, langsung engkau terbuai. Kalau dari dulu kau dengar kata ibu, habisi saja kedua orang tua. Keluarga Xiao itu lebih awal, mana mungkin Xiao Jinjin bisa berulah, ibumu juga tidak akan sampai terpuruk seperti hari ini. Kalau aku jadi kamu, tinggal tambahkan racun ke dalam ramuan, habisi mereka bertiga. Lagi pula, racun yang dicampur dalam ramuan obat, mana mungkin bisa dilacak sampai ke kita. Nanti, seluruh keluarga Xiao akan jadi milikmu sendiri. Mau nikah dengan siapa, bukan terserah kamu sendiri. Kalian siapa? Mau apa? Mau apa? Anytime's the 7th day. Berhenti merekam. Ranran, cepat, sembunyi. Siapa itu? Ayo, sembunyi. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin dia tahu? Bahaya.
Ayah, Ibu, Kakak Jinjin, Ramuan ini menyehatkan. kau juga minumlah. kau yang minum? Aku sudah minum tadi. Kakak, minumlah. Xiao, Ran. Aku hampir merasa kasihan padamu. Tapi sekarang jelas, karma ini memang pantas kau dapatkan. Bahkan ini pun dia tahu. Piting, rencana kita harus dimulai lebih cepat. Sialan, dia berani melakukan hal sekeji ini. Lu Shiji berjanji pada grup Wan Guo bahwa mereka bisa memanfaatkan perusahaan pengiriman laut kami untuk menyelundupkan barang. Itulah yang mempercepat kerjasama kami dengan Wan Guo. Untung kami mengetahuinya lebih awal. Muatan ini belum keluar dari pelabuhan. Kalau benar-benar melintasi batas negara, kita pasti tidak akan bisa membela diri. Aku tahu Lu Shiji memakai cara kurang, diam-diam untuk mempercepat kontrak itu. Tapi aku tak menyangka, dia berani menyetujui syarat seperti itu. Dia terlalu ingin cepat sukses. Yang dilakukannya ini bukan hanya untuk mengamankan grup Wan Guo, tapi juga untuk menciptakan skandal dengan Xiaoranran. Saat kontrak ditandatangani, dalam minuman Xiaoranran terdeteksi zat-zat ini. Dasar binatang. Dia pikir kalau keluarga Xiao sudah punah, dia bisa jadi kepala keluarga. Beraninya dia, di hadapanku, mencelakakan putri keluarga Xiao. Kurasa dia sengaja menggunakan cara berbahaya ini untuk menguji batas toleransi keluarga Xiao. Kalau begitu, biar ku perlihatkan padanya. Melanggar batas larangan keluarga Xiao. Akan ada konsekuensi apa? Urusan ini, biar aku yang tangani. Aku akan mengurusnya. Ran, cepat berkemas. Aku akan menjemputmu sekarang. Ada masalah besar. Kamu kabur sendiri saja. Janji pertunangan kita sudah tidak berlaku. Karma untukmu sudah tiba. Kamu. Kakak Peiting, apa kakak benar-benar membalas dendam untukku? Ran, melihat Lu Shijie bertunangan denganmu, hatiku sangat sedih. Aku akan membuat Lu Shijie membayar mahal. Orang yang kusukai di hatiku selalu kamu. Aku juga dipaksa oleh Lu Shijie. Tapi bagaimana dengan Xiao Jinjin? Pertunanganku dengannya hanya karena tekanan keluarga. Aku akan segera membatalkan pertunangan itu. Tidak ada yang bisa menghalangi kita. Lu Shijie baru saja menelepon. Dia ingin kabur bersama Xiaoranran. Kemungkinan besar sudah melarikan diri. Apa? Kabur? Aku sudah menyuruh atau membuntuti mereka. Takutnya sudah jauh melarikan diri. Tetap saja terlambat selangkah. Tempatnya sudah kosong melompong. Pasang? Umpan? Pancing dia keluar. Hari-hari ini kau harus tenangkan Xiaoranran dulu. Rencana bujukan pria tampan ini belum selesai? Ternyata dia sembunyikan di sini. Buat aku mengambil salinan sia-sia lagi. Halo, Jingjin. Halo ayah, Lu Shijie sudah kabur. Kasusnya sudah dilaporkan kemarin. Sekarang, sedang diadakan pengejaran di seluruh kota. Kakak Shijie, kupikir kita bisa benar-benar putus. Tapi sekarang aku terpaksa menghubungimu. Aku juga
sudah bingung harus bagaimana. Aku hamil. Sepertinya terjadi malam itu. Tolong temui aku. Kakak Peiting, sudah larut malam. Sebaiknya kakak pulang dulu. Baik, kamu juga istirahatlah. Selamat malam. Jin, hari sudah malam. Aku akan antar Xiao Ranran pulang dulu. Jaga dirimu baik-baik. Nanti malam, aku akan ada di sekitar kediaman keluarga Xiao. Kamu juga berhati-hati. Ranran, ini aku. Lu Shijie, kamu kenapa di sini? Kamu hamil? Apa maksudmu? Bukannya kamu bilang hamil? Jangan-jangan malam itu kamu benar-benar. Mari, ikut aku. Aku akan jaga kamu dan bayinya. Ayo. Lu Shijie, lihatlah dirimu sekarang. Aku jijik melihatmu. Kamu bahkan lebih hina daripada pengemis. Aku ikut kamu untuk mengemis di jalanan. Kamu bahkan tak sebanding dengan ujung kuku kakak Peiting. Aku menghancurkan masa depanku. Hanya untuk bisa menikahimu. Kamu anggap aku apa? Karena aku bersikap baik sedikit, langsung merasa layak untukku. Bagiku, kamu cuma alat. Bahkan jika aku benar hamil, anakmu, aku akan gugurkan juga. Karena kamu tak pantas. Berani-beraninya. Kau berani gugurkan anakku? Apa yang tidak berani, aku, Xiao Ranran, lakukan. Masa ia melahirkan untuk si pengemis busuk? Xiao Ranran. Xiao Ranran. Ini balasan untukmu. Kau yang memaksaku. Tunggu. Tolong, ayah, tolong, jangan dekat-dekat. Ranran kenapa? Jangan bergerak. Kalau kau maju selangkah lagi, nyawanya akan kupadamkan. Lu Shijie, kau gila. Coba bunuh aku. Xiao Ranran. Bertahun-tahun ini, aku berjuang mati-matian naik ke atas. Semua itu hanya untuk suatu hari. Aku bisa jadi sepadan denganmu. Yang kau suka, ku bantu kau dapatkan. Yang kau benci, ku bantu kau singkirkan. Bahkan, mau menikahi Ye Peiting, aku pun bisa cari jalan untukmu. Aku tak lahir dengan uang dan kuasa. Tapi semua ini, semua bisa kuraih dengan tanganku sendiri. Tapi pada akhirnya, di matamu, aku cuma seorang pengemis yang menjijikkan. Lu Shijie, kalau kau lukai aku, pikirkan baik-baik. Keluarga Ye dan Xiao bakal membiarkanmu begitu saja? Sudah sampai di titik ini, kau kira aku masih peduli dengan itu semua? Shijie, lepaskan Ranran. Apa yang terjadi dulu, aku janji. Takkan ku permasalahkan lagi. Kau anggap aku bodoh? Kalau ku bebaskan dia, kau masih akan kawinkan dia denganku. Semua ini masih bisa. Kita bahas pelan-pelan. Tak perlu sampai begini. Kakak Shijie, aku mau nikah denganmu. Aku ikut kau pergi. Aku takkan gugurkan anak ini. Lepaskan aku, ya. Kumohon, kakak Shijie, aku mohon padamu. Ayah. Kak Peiting, tolong selamatkan aku. Lu Shijie sudah gila. Aku memang tak akan pernah bisa menyaingi Ye Peiting, benar kan? Ran, aku salah. Beri aku kesempatan lagi. Beri aku kesempatan lagi. Ran. Ha. Kamu siapa? Aku Lu Shijie, dari kelas 2 SMA. Terima kasih. Kamu lebih tua dariku. Boleh aku panggil Kak Shiji?
Shiji datang cari Xiao Ranran lagi. Wajar saja. Keluarga Xiao Ranran kan tajir melintir. Aku juga mau jadi menantu diangkat. Kunci jawaban ujian akhir semester sudah aku dapatkan. Kak Shije, kamu memang hebat. Kali ini, aku pasti akan memberi pelajaran pada si Jalang itu. Ranran, Paman, Piting, lepaskan aku. Ran. Ran. Jinjin, kamu baik-baik saja? Bagaimana bisa begini? Aku baik-baik saja. Bagaimana bisa begini? Sudah semuanya berlalu. Bagaimana bisa begini? Ran. Anakku, Perkembangan semuanya ini benar-benar di luar perkiraanku. Sejak terlahir kembali, aku tak pernah berhenti memikirkan balas dendam. Namun, ketika musuhku mati, dengan cara yang begitu tragis di hadapanku, aku sadar bahwa diriku tidak merasa bahagia ataupun lega. Aku sangat ingin meyakinkan diriku bahwa ini adalah siklus sebab akibat, balasan yang setimpal bagi Xiao Ranran dan Lu Shiji. Tapi, melihat ayah dan ibu yang sedih dan terpukul, dan Ye Peiting yang tanpa dosa terlibat dalam semua ini, kupikir di kehidupan sebelumnya, sepertinya lebih banyak orang yang bahagia. Apakah karena aku terlahir kembali? Dunia ini jadi punya lebih banyak tragedi? Halo, mau makan apa? Hidangan andalan restoran kalian, tolong berikan semuanya satu porsi. Yay, Peiting, kenapa kamu di sini? Xiao Jinjin, kamu memang sulit sekali ditemukan. Bagaimana kamu tahu aku di sini? Aku pergi ke rumah orang tua angkatmu, ke kota tempat kamu bersekolah. Lalu, Xiao Jie, yang memberitahuku tentang tempat-tempat bekas kerjamu. Aku mencari satu persatu, akhirnya ketemu di sini. Buat apa susah-susah mencariku? Aku sekarang baik-baik saja seperti ini. Paman Xiao bilang, aku harus menemukanmu. Jinjin. Kok kurus sekali? Piting, duduklah. Jinjin, berdasarkan petunjuk yang kau tinggalkan, latar belakang Ranran telah kuselidiki tuntas. Nyonya Wang sudah mengaku semuanya. Semua dendam kesumat selama lebih dari 20 tahun ini berasal darinya. Seandainya selama ini kami bisa selalu ada di sisimu, kau bisa seperti anak-anak lain, tidak perlu sekuat ini. Ayah tahu apa yang membuatmu sedih. Kau pikir semua tragedi ini terjadi karena dirimu. Makanya kau memilih untuk pergi begitu saja. Ayah beritahu kau, semua hal yang terjadi, tidak ada satupun yang salahmu. Kau sudah melakukan yang terbaik. Ayah dan ibu, mana mungkin menyalahkanmu. Benarkah? Benar, Nak. Pulanglah. Dulu ayah memaksamu menikah, itu salah ayah. Urusan pernikahanmu, kau yang putuskan. Perjanjian pertunangan dengan keluarga Ye sudah dibatalkan. Kalau kamu masih mau menikah denganku, bisa juga dipulihkan. Tapi, aku yang menyebabkan kematian Ranran. Kalian tidak membenciku? Kematian Ranran. Pertama, karena sejak kecil kami terlalu memanjakannya sampai dia tumbuh menjadi orang yang angkuh. Kedua, karena hasutan Mama Wang yang menanamkan pikiran jahat dalam dirinya. Ketiga, karena obsesi Lu Shijie yang menjadi pemicu yang merenggut nyawanya. Semua ini sama sekali bukan salahmu. Aku sangat berharap semuanya bisa diulang dari awal. Tidak membiarkan Mama Wang menukar anaknya. Hanya kita bertiga, hidup sederhana dan bahagia bersama. Aku hanya memikirkan untuk membela diriku sendiri. Kupikir aku bisa mengendalikan semuanya. Tak kusangka segalanya bisa berkembang seperti sekarang. Ayah, ibu, maafkan aku. Bukan salahmu. Kami juga harus minta maaf padamu. Ayah, ibu,
Sebelum bulan September, kalian harus kembali ya. Tenang saja, pasti kami akan kembali tepat waktu. Untuk pernikahanmu dengan Pei Ting. Cepat pulanglah. Ayah dan ibumu mau menikmati masa pensiun sekarang. Grup Xiao diserahkan padamu. Jaga baik-baik, ya. Paman, tenang saja. Aku juga akan membantu menjaganya. Saat kami kembali nanti, panggilannya harus sudah berubah ya. Sudah, Ayah. Cepat berangkat saja. Jangan sampai terlambat. Baik, mari kita berangkat. Jinjin, bukankah kamu masih berhutang? Satu jawaban dariku. Jawaban apa? Waktu itu ku bilang aku suka sama kamu. Katanya kamu belum bisa kasih jawaban padaku. Kalau sekarang sudah ada jawabannya. Aku saja mau dinikahi kamu. Masih butuh jawaban? Terakhir kali kamu juga bilang mau menikah denganku. Kamu bodoh ya. Waktu itu terpaksa. Kali ini sukarela. Jawabannya, tentu saja, aku juga suka sama kamu. Katakan sekali lagi. Aku kurang dengar. Katakan lagi dong. Gak mau. Katakan lagi. Boleh kan? Gak mau.